Halo Sobat Semanda, selamat datang di podcast Suara Kita SMA Negeri 1 Bangil. Teman-teman semuanya, kenalin nama aku Elvas Karina Putri. Aku berasal dari kelas 10B. Kali ini, spesial edisi Hari Guru, aku bakal nemenin kalian buat bincang aktif, inovatif, inspiratif, dan komunikatif. Dan yang pastinya, di sini aku nggak sendirian teman-teman. Pastinya ada narasumber yang super menarik dan inspiratif. Siapakah beliau? Ini dia, Bu Anis. Terima kasih, saya Bu Anis Tamaro. Saat ini sebagai wakil kesiswaan di SMA N1 Bangil. Ayo terus untuk berprestasi dan tidak ada waktu yang tidak bisa diukur untuk prestasi. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih untuk Ibu Anis. Pertanyaan yang pertama, perjalanan singkat selama menjadi seorang guru itu gimana sih? Tolong ceritakan perjalanan singkat Bu Anis selama menjadi seorang guru. Terima kasih. Ya, menjadi seorang guru sebuah panggilan hati. Dimulai, ya ini Bu Anis juga merupakan alumni dari SMA N1 Bangil yang memang setelah dari SMA kuliah di, kalau sekarang menjadi UNESA, dulu namanya IKIP Surabaya. Artinya sudah berarti nanti ke depan akan menjadi seorang guru. Ya, sebelum di SMA Negeri 1 Bangil, nah pastinya setelah lulus juga sudah seringkali kita tidak melihat apa yang kita peroleh, tapi apakah yang bisa kita berikan. Sehingga setelah beberapa tahun sebelum menjadi pegawai negeri, Bu Anis sudah mengajar di swasta dan pengalaman yang bisa ditempa sampai dengan bisa menjadi pegawai negeri. Menjadi pegawai negeri pun tidak langsung di SMA Negeri 1 Bangil. Kali pertama SK-nya di SMPN 2 Winongan selama 8 tahun dari tahun 2000 sampai 2008. Dari 2008 baru di SMA Negeri 1 Bangil. Yang jelas setiap kali apa yang kita lakukan selalulah untuk menebar inspirasi dan kebaikan. Karena bagaimanapun kebaikan itu tidak akan pernah rugi untuk diri kita. Oke. Kalau boleh tahu Bu Anis, setelah berkuliah itu Bu Anis sudah mengajar berapa tahun? Lulus kuliah awal kali baru D3 dulu, belum D3 S1. D3 lulusnya tahun 1991. Kemudian mau melanjutkan sambil mengajar di sekolah swasta, juga di bimbel-bimbel, dan kebetulan juga Bu Anis punya bimbel juga di saat itu. Lanjut ke S1 sampai akhirnya bisa mengikuti tes PNS untuk bisa menjadi PNS. Kalau boleh tahu, motivasi Bu Anis sebagai seorang guru itu apa? Apa yang menjadi motivasi sehingga Bu Anis itu menempuh perjalanan sebagai seorang guru? Nah, kita tahu sendiri kan ya, kalau guru itu merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, bagaimana Bu Anis? Terima kasih. Apapun itu, ya tadi sudah saya sampaikan, panggilan hati. Ya, awal kali, kenapa kok enggak melanjutkan ke perguruan tinggi yang lain, perguruan tinggi di yang nanti bisa menjadikan atau menelurkan sebagai guru. Nah, itu menandakan bahwa ya menjadi seorang guru benar-benar dari hati, dan apa nanti yang diraih oleh murid-murid bisa berprestasi merupakan sebuah kebanggaan tersendiri yang tidak dapat dibeli. Ya, ini pernah nih ketika sudah di SMA ini, di SMA tercinta, saat itu masih RSBI. Nah, kebetulan Bu Anis juga diberikan wewenang, diberikan amanah untuk menjadi koordinator Sen Club, sampai akhirnya dari SMA Negeri 1 Bangil saat itu bisa mewakili OSN tingkat kabupaten, ya, prestasi di tingkat kabupaten dari 27 yang dicapai, 22
orang atau 22 murid dari SMA Negeri 1 Bangil mewakili Kabupaten Pasuruan. Hebat sekali ya. Selanjutnya, selain motivasi nih, kira-kira inspirasi Bu Anis selama setiap hari menjalani kehidupan sebagai seorang guru itu apa? Pinginnya selalu menciptakan lingkaran kebaikan di sekeliling kita. Karena lingkaran kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita. Dan yang jelas ya sekecil apapun hal positif yang kita tebar, insya Allah akan memberikan hal positif lebih kepada diri kita. Nah, seperti yang telah Bu Anis sampaikan, semuanya itu sangat menginspirasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya pertanyaan yang paling hot nih. Kira-kira pengalaman paling menarik dan berkesan apa sih dalam diri Bu Anis itu sehingga timbul rasa bangga? Kira-kira ada pengalaman seperti itu tidak? Ada. Ya. Kita harus terus belajar. Kali pertama ya, Bu Anis pernah ditunjuk mewakili Kabupaten Pasuruan untuk di saat itu ada beberapa program di Kabupaten Pasuruan. Apakah ada yang namanya lesson study, ada yang namanya master teacher dan sebagainya. Nah, kebetulan Bu Anis menjadi salah satu peserta dari Sampurna Foundation yang melaksanakan atau punya program untuk membuat semacam tulisan. Nanti dibukukan dalam satu buku dan akhirnya alhamdulillah padahal di saat itu benar-benar tidak ada gambaran untuk bisa menulis. Nah, itu menandakan bahwa siapapun yang punya kemauan dan kemampuan itu akan muncul dari kemauan dan akhirnya Bu Anis bisa melaksanakan dan bisa meraih lumayan di saat itu di tahun berapa ada fee tersendiri, ada hadiah tersendiri dari Sampurna Foundation karena terpilih tulisan dari beberapa teman. Dikumpulkan dalam satu buku. Nah, sampai saat ini masih tetap Bu Anis simpan bukunya. Baik, kalau gitu selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih Bu. Kira-kira apa kesan dan pesan Ibu untuk siswa spesial Hari Guru besok? Rasa taat dan tawaduk dari siswa menunjukkan bahwa adab dari seseorang itu harus lebih tinggi dari mencari ilmu. Jadi mari bersama-sama untuk selalu ya pertama adab dulu, baru untuk mencari ilmu. Nah, untuk saat ini biar selalu yang kita dapatkan dari murid tidak hanya sekedar ilmu saja, tapi nilai barokahnya bagi diri sendiri untuk nanti mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Baik Bu, terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Seperti yang kita tonton sebelumnya ya, kisah dari yang telah Ibu Anis berikan ini sangat-sangat super inovatif dan inspiratif teman-teman. Mungkin dari podcast hari ini teman-teman bisa terinspirasi untuk menjadi sebagai seorang guru. Nah, gimana ya kira-kira next podcast apakah akan pastinya next podcast itu akan lebih inspiratif, inovatif dan komunikatif. So teman-teman, jangan lupa tonton podcast Suara Kita SMA Negeri 1 Bangil di next episode selanjutnya. Dadah!